Mari kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 78 67 sampai 72. Kita akan membaca bersahutan. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mazmur pasal 78 itu berjudul Pelajaran dari Sejarah. Memang menceritakan dari sejarah bagaimana perjalanan orang Israel yang dulu diperbudak di Mesir sampai dituntun di padang gurun hingga ke Kanaan dengan penuh kesabaran, penuh mujizat dan pertolongan Tuhan, tetapi hidup mereka selalu memberontak, melawan, bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi umat yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dimulai dari ayat 67, mulailah Tuhan memilih spesifik kepada Daud dan kepada kita orang-orang percaya untuk menjadi umat yang bertanggung jawab. Menjadi umat yang bertanggung jawab. Saya kira saudara akan tersinggung apabila saudara bekerja lalu atasan mengatakan kamu anak buah yang tidak bertanggung jawab. Atau saudara juga tersinggung apabila ada tetangga yang mengatakan kepada rumah tangga saudara, itu keluarga tidak bertanggung jawab. Nah, untuk memahami itu saya ingin mengajak kita bicara menjadi umat yang bertanggung jawab. Dalam pasal 78, Israel merupakan sebuah bangsa yang dididik, diselamatkan, dipimpin, dipelihara sampai ke Kanaan, tapi menunjukkan bangsa yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menentukan sikap terhadap sesuatu perbuatan dan berani menanggung resikonya. Tentunya tanggung jawab banyak. Di sekolah ada tanggung jawab murid, tanggung jawab guru, tanggung jawab sekolahan. Lalu di tempat kerja ada tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab karyawan. Di gereja ada tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab jemaat, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin bicarakan yang umum aja. Bagaimana menjadi umat yang bertanggung jawab? Ayat ini mengatakan untuk bertanggung jawab, Tuhan memilih orang dulu. Ayat 67, ia menolak kemah Yusuf. Ternyata Yusuf ditolak. Saudara perhatikan, di antara 12 anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulun, dan Naftali, Gad, Aser, dan seterusnya, ada satu anak yang hebat namanya Yusuf. Tapi itu ditolak. Ditolak. Saya penasaran. Betul-betul penasaran. Di antara 12 anak, paling hebat Yusuf. Yusuf. Tapi ternyata ia menolak kemah Yusuf. Begini, Yakub itu mempunyai istri 4. Istri yang paling dicintai Rachel. Tapi istri yang didapati pertama Lea. Lea punya anak 6. Bilha pembantunya punya anak 2. Rachel punya anak 2. Pembantunya Silva punya anak 2, semua jumlah 12. Dan di antara anaknya Lea
itu salah satu orang namanya Yehuda. Anak Rachel, dua anaknya namanya Yusuf dan Benyamin. Dua anak ini hebat. Sekali lagi, dua anak Rachel ini hebat. Apalagi memang Rachel itu orang yang sejak semula memang dicintai oleh Yakub. Rachel ini sejak semula memang ingin dinikahi pertama. Kemudian melalui Lea muncullah nama 6 anak, salah satu diantaranya Yehuda. Tetapi Tuhan berkata, Yusuf ditolak untuk menjadi umat yang bertanggung jawab. Ternyata tidak semua orang dipilih. Tidak semua orang dipilih. Saudara, tidak semua orang menjadi Kristen. Tidak semua orang menjadi guru sekolah minggu. Tidak semua orang menjadi majelis. Tidak semua orang menjadi pemusik. Tidak semua orang menjadi pelayan. Tidak semua orang menjadi hamba Tuhan. Pada waktu Anda dipilih, bukan karena kebaikan, bukan. Yusuf orang baik, tapi tidak. Justru muncul anak dari Lea yang bernama Yehuda. Nah, saya harap Bapak Mama sudah mulai memahami ini. Dari Yehuda nanti muncul keturunan. Keturunannya menjadi Daud. Dan Daud inilah yang menjadi induk. Sehingga Tuhan Yesus dari keturunan anak Daud. Dan inilah yang dipilih. Inilah yang dipilih. Jadi saudara jangan pernah bangga. Apalagi sombong. Apalagi merasa semua tergantung saudara. Tidak. Kalau saudara melayani, kalau saudara memberi, kalau saudara berkorban, itu semata-mata karena Tuhan memilih kita. Lakukan tanggung jawab. Dan tidak ada unsur-unsur saudara dipilih karena kelebihannya. Saudara, hormatilah pilihan. Dan mari kita melanjutkan cara Tuhan memilih. Pasal 78. Ayat ke-70. Dipilihnya Daud hambanya. Daud dipilih. Mungkin saudara akan protes. Pak, Daud itu pernah berzina dengan Batseba. Tapi di sini mau memberitahu kepada kita, konsep pilihan itu bukan karena pertimbangan Anda baik, Anda layak, Anda punya kelebihan, seolah-olah Allah tergantung saudara. Tidak. Baca ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Setelah Salomo mati, suku itu pecah. 10 suku berada di Israel Utara, ibu kota Samaria, menjadi kerajaan Israel. Dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, beribu kota Yerusalem. Tuhan memilih Yehuda. Sampai hari ini 10 suku itu dikatakan 10 suku yang terhilang. Yusuf tidak dipilih, Efraim tidak dipilih. Justru yang dipilih adalah suku apa? Yehuda. Dan nanti saudara, suku Yehuda, orang-orangnya Yehuda ini disebut Yahudi. Dan Tuhan memilih Yehuda. Melalui Yehuda diturunkan, dipilihlah Daud. Ayat ke-70 diulangi. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing-kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dia diambil dari kandang domba, tapi dipilih.
dipilih. Saudara, saya pernah membaca ada seorang pejabat negara, setiap jam 3 itu dia pulang. Dia izin dari kerajaannya. Dia masuk ke sebuah kamar, lalu dia ambil kain selimut. Kain selimutnya sudah kusut, warnanya sudah pudar. Pokoknya kain selimutnya ini sudah jelek sekali. Tapi setiap jam 3 dia ambil kain selimut, ditaruh di depan, lalu dia berlutut. Dia berdoa. Lalu pegawai ke pegawai sudah mulai memikirkan, kenapa ini setiap jam 3 dia pulang? Kenapa setiap jam 3 dia meninggalkan istana? Lalu orang-orang mulai iri, dan akhirnya ketahuanlah. Lalu akhirnya raja bertanya, mengapa kamu setiap jam 3 pulang? Dan mengapa kamu menyembah benda usang, benda kusut yang tidak berharga? Lalu dia menjawab begini, Baginda, saya tidak menyembah. Saya tidak menyembah. Tapi saya ingin ingat, saya sekarang menjadi pejabat negara. Tapi saya harus ingat, dulu saya adalah orang desa yang miskin. Selimut ini mengingatkan saya, supaya saya tidak sombong, dan supaya saya tidak merendahkan orang lain. Saya harus ingat, dulu saya orang desa miskin yang hanya beralaskan selimut. Saya orang desa yang miskin. Jadi kalau saya menjadi pejabat negara, itu hanya karena kasih karunia, hanya kehormatan. Saudara, cerita ini mengingatkan kita, Daud sekalipun menjadi pejabat negara, raja, tapi dia ingat, dia diambil dari kandang-kandang domba. Dia diambil dari domba-domba yang sedang menyusui. Saya harap saudara di tempat ini menjadi orang yang bertanggung jawab. Tetapi juga ingat, siapakah saudara? Jangan sampai karena sudah melakukan banyak hal, lalu sudah mulai pukul dada, merasa berjasa, sudah mulai merendahkan orang lain. Yang paling bahaya, sudah mulai seolah-olah pekerjaan Tuhan tergantung saudara. Tidak. Kalau saudara dipilih, itu merupakan kasih karunia. Dan marilah kalau sudah dipilih, mari kita lakukan dengan bertanggung jawab. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan. Dan saya tidak peduli dengan masa lalu saudara. Tapi yang penting saudara dipilih, lakukan itu dengan rendah hati dan tanggung jawab. Ada 3 prinsip bagaimana kita melakukan tanggung jawab. Prinsip pertama, ayat ke-71. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan. Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan. Kata menggembalakan ditulis 2 kali. Artinya apa? Saudara dipilih itu untuk menggembalakan. Beda loh ya, antara menjadi gembala dengan penggembala. Menggembalakan adalah sebuah tindakan. Dan harus berani mengambil resiko. Ini tanggung jawab. Yang pertama, menggembalakan itu kita harus berani menuntun, memelihara, menerima domba-domba apa adanya. Setiap kita yang dipilih, itu di dalam kita diberikan tugas tanggung jawab menjadi penggembala.
Rata-rata orang gembalanya yang dikejar, jabatannya yang dikejar, statusnya yang dikejar. Daud dipilih dengan tujuan ayat 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan. Gembala di sini adalah memimpin. Orang Jawa punya istilah pangon. Bukan hanya sekedar mengantar domba dibawa ke padang, tetapi berbeda-beda watak domba. Ada yang sakit, ada yang sulit diatur, ada yang memang nurut, ada yang liar, ada yang suka berkelahi. Peran pangon, peran gembala adalah bagaimana mendatangkan kesejahteraan, harmonisasi, kebersamaan di antara domba-domba. Saya harap di antara kita tidak perlu jadi gembala, tapi berperanlah dalam penggembalaan. Berperanlah dalam penggembalaan. Kalau ada orang sakit, kalau ada orang menderita, kalau ada orang yang tertimpa masalah, peran penggembalaan itu jauh lebih penting daripada status gembala. Jadilah karakter penggembala. Bukan jabatan gembala. Bagaimana kalau ada domba yang sakit? Bagaimana kalau ada domba yang berkelahi? Bagaimana ada domba yang memberontak? Bagaimana ada domba yang terhilang? Peran penggembala mencari, menyatukan. Yohanes pasal 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Di sini dikatakan ada gembala yang melakukan penggembalaan, tapi ada gembala yang melakukan karena upahan. Melayani karena gaji. Melakukan karena cari untung. Seorang upahan yang bukan gembala, nampaknya gembala, tapi karena orientasinya upahan, sebenarnya dia bukan gembala. Daud dipilih untuk bertanggung jawab. Dalam bertanggung jawab, Daud harus melakukan tugas penggembalaan. Kita umatnya pun yang pertama, untuk bertanggung jawab, lakukanlah tugas penggembalaan. Yang kedua, Mazmur 78 ayat 72a. Ia menggembalakan mereka dengan tulus hati. Ya, kita manusia ya. Kadang dongkol, kadang marah, kadang jengkel, kadang kala kita putus asa. Ya, lebih baik kita sekemampuan kita lakukan. Kita jalani, kita lakukan, kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita melayani, menggembalakan dengan tulus. Yuk, kita baca Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Indonesia, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tapi dalam bahasa Alkitab Yunani, Simon, apakah engkau agape? Agape. Jawabnya Simon bilang begini, ya benar Tuhan, saya Phileo. Phileo. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari begini, Simon, apakah engkau melayani karena kasih? Apakah engkau menggembalakan karena kasih? Jawabnya Simon bilang gini, ya, saya menggembalakan
karena senang. Senang dengan kasih itu beda. Kalau hanya senang, musik senang, nyanyi senang, apalagi mungkin dia juga multimedia senang. Lakukanlah segala sesuatu, bukan masalah senang atau tidak, tapi lakukan itu dengan kasih. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ada 3 jangan. Tapi, ada tapi 3 juga. Ayat 2. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Ayat 3 dikatakan, jangan berbuat seolah-olah mau memerintah, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Perhatikan kalimat ini. Menjadi teladan. Memberi teladan dengan menjadi teladan itu beda. Memberi teladan, saya akan panggil orang. Sini, saya kasih contoh cara nyapu. Memberi teladan. Hanya memberi. Habis itu, ya sudah selesai. Tapi firman Tuhan berkata, penggembalaan yang baik bukan memberi teladan, tapi menjadi teladan. Mari Bapak, Mama, Saudara baca sama-sama pasal 78 ayat 72b. Atau mulai dari A. 1, 2, 3. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Yang B. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Cakap, pinter. Seorang yang sudah dipilih, itu tidak mungkin Tuhan tidak memperlengkapi. Kalau Tuhan memilih untuk kita menggembalakan dengan tulus, itu Tuhan akan memberikan kecakapan, kepandaian, keahlian, kemampuan, talenta, bakat, karunia-karunia rohani akan ditambahkan. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca ya. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, ini maksudnya Daud, orang Bethlehem, itu pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Untuk berlatih bicara itu tidak langsung-langsung, tapi dimulai dari komunitas kecil. Saya tidak bermaksud pamer atau menyombongkan. Anak kami Hadasa umur 12 tahun sudah mengajar sekolah minggu. Untuk berlatih. Daud sejak kecil sudah berlatih kecapi. Sudah berlatih untuk jadi prajurit, pandai bicara. Saudara, jangan pernah bermimpi menjadi orang hamba Tuhan yang hebat, gembala yang hebat, pelayan yang hebat, kalau tidak mau dilatih sejak kecil. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, jadi sudah terbiasa sejak kecil berhadapan dengan singa, beruang, itu sudah biasa. Jadi begitu dia berhadapan dengan Goliat, sudah biasa. Guru sekolah minggu kadang-kadang mengatakan gini, Tuhan melakukan mujizat dengan 5 batu sungai, dengan umban, lalu diputar-putar-putar, dan Tuhan mengarahkan ke dahi Goliat. Bisa, tapi yang betul adalah sejak kecil sudah biasa. Untuk menjadi pelayan, untuk menjadi penggembala yang baik, untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi pekerja yang baik, untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, sejak kecil harus terbiasa. Baik singa maupun beruang telah
dihajar oleh hambamu. Hebat sekali. Daud ini sudah sejak remaja itu ngajar perang melawan singa dan beruang. Untuk menjadi orang cakap, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, menuntun mereka dengan kecakapan. Untuk cakap itu perlu dilatih sejak sedini mungkin. Baca ayat 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, maksudnya Daud berhadapan dengan Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Wow, ya. Goliat datang dengan tombak, lembing, pedang. Wih, orangnya tinggi, senjatanya lengkap, pakai kostum yang lengkap, tapi sudah terlatih. Daud ini bukan spekulasi mengandalkan Tuhan, tapi sudah terlatih menggunakan kecakapan. Tidak berarti kita tidak boleh mengandalkan, kita harus mengandalkan Tuhan. Harus. Tapi jangan sampai tanpa persiapan, tanpa latihan, mengandalkan Tuhan. Itu saya kira menghina. Bukan mengandalkan Tuhan, tapi mencobai Tuhan. Kita harus menggunakan kecakapan kita. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu diambillah batu dari sungai, lima batu yang licin, diambillah umban, diputar-putar, lepas. Kena dahinya. Goliat kalah. Tidak terlambat. Kalau saudara sudah tidak muda, tidak terlambat untuk mendatangkan kecakapan tangannya. Ayo, tidak terlambat. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan tangannya. Banyak orang kecakapan tangan kita untuk diri sendiri. Dari tempat ini. Mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Menggembalakan dengan tulus, menggembalakan dengan kecakapan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang penting bagaimana kita dipilih, setelah dipilih, menjadi umat yang bertanggung jawab. Setelah dipilih, mari kita menggembalakan. Mari kita melakukan dengan tulus. Dan mari kita menggunakan dengan kecakapan kita. Sehingga pada satu saat kita bertemu Tuhan menjadi hamba yang bertanggung jawab. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri. Kepada siapa? Allah. Saudara bisa lari dari tanggung jawab kepada keluarga. Saudara bisa lari bertanggung jawab kepada institusi pekerjaan, sekolahan, gereja. Tapi pada saatnya saudara akan berdiri di hadapan Tuhan, memberi pertanggungan jawab tentang dirimu, tentang imanmu, tentang pelayananmu, tentang keluargamu, dan bagaimana kehidupan kita dalam penggembalaan.